APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh. Stop impor, stop impor. Sebenarnya bukan cuma PSI ya, tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Stop impor, stop impor. Stop impor, stop impor. Nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import itu loh. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Nah, akhirnya saya lebih melihat bahwa ini adalah satu kegalauan aja dari PSI yang sampai hari ini tidak ketemu pola. Kita ini mau kemudian mengorbit lebih baik lagi dari perolehan pemilu terdahulu itu, segmen mana sih yang mau kita ambil gitu. Ya kan? Segmen mana yang mau kita ambil ini? Kalau klaimnya adalah partai milenial, anak muda, dan lain sebagainya, ternyata pada pemilu waktu itu tidak terbukti. Dan anak muda itu kelihatannya mengabaikan, tidak berhasil, sehingga tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan, memperjuangkan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada pembentukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia ngomong begitu karena memang nggak mungkin lah kalau ngomongin cuman camat kelas lurah saja, nggak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi istilah yang namanya pembohongan publik itu biasa. Itu bukan sesuatu yang pidana atau sesuatu yang sakral. Stop impor, stop impor. Itu hal biasa. Waktu 2009, saya dan kawan-kawan seperti Mas Hinton, Adian, itu terang-terangan melakukan gerakan, mengatakan bahwa SBY pembohong, hal biasa. Oke, berarti dalam konteks ini Saya dikasih kesempatan bicara. Saya kan tadi sebentar. Habis itu Bapak sambung. Biar tidak Berarti seolah-olah saya datang di sini untuk hajat Ketua Umum PSSI. Saya datang karena substansi. Sebentar Bang Bastari. Kalau dia bisa ngomong begitu ke Anies, kenapa Bung Asegaf kemudian seakan-akan keberatan bahwa giring diomongin? Kan sama aja. Tidak, gitu. saya tidak dari tadi. Gitu loh. Begini, saya luruskan. Gitu. Temanya mengatakan begini, Anies pembohong. Dan PSI secara politik mengatakan menolak orang pemimpin yang berbakat pembohong masuk ke arena 2024. Itu kita gali, apakah trauma dia terhadap rejim sebelumnya atau memang dia melihat Anies sebagai potensi yang memiliki kebohongan yang dapat melanjutkan kebohongan. Saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta.
Itu. Saya hampir 25 tahun tinggal di Jakarta, sepertinya baru kali ini ya ada kegiatan yang bentuknya seperti Formula E yang dilaksanakan di DKI. Biasanya kan kalau saya nggak salah, kalau balap-balapan itu kan biasanya di Sentul ya, dilaksanakan atau di luar daerah, di luar DKI gitu. Nah artinya apa? Ini mestinya mendapat dukungan penuh dari DPRD dan juga masyarakat DKI. Gitu. Karena membangun kepercayaan dunia terhadap suatu negara itu tidak mudah, tidak gampang. Apakah perlu biaya yang besar? Jelas, pasti butuh biaya yang besar. Gitu. Saya sempat juga baca katanya, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, mohon maaf gitu. Ini juga akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat DKI Jakarta khususnya yang bergerak di di UMKM misalnya gitu loh. Ya kan, termasuk pendapatan retribusi kita nanti misalnya dari sisi transportasi dan lain sebagainya gitu. Saya kira ini sangat positif ya, yang mestinya disambut baik oleh DPRD DKI. Dan yang kedua, dari yang saya baca, formula ini sudah dibahas dari 2019 ya, melalui KUPA PPAS, ya, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara. Terus dilanjutkan lagi di 2020 melalui KUA PPAS. Ini semua sudah dimasukkan gitu loh, kebutuhan anggarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah PSI atau rekan-rekan anggota DPRD DKI dari PSI ini tidak mengikuti pembahasan anggaran apa gimana? Kok seolah-olah di belakang hari ya ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan uang rakyat, dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, seolah-olah pemerintah DKI tidak empati terhadap rakyat gitu. Ini kan harus dipertanyakan juga gitu. Karena bila mana suatu usulan anggaran dari pemerintah dan dibahas di DPR dan sudah disepakati, ini kan mestinya tidak bisa diganggu gugat ya. Ini kan persoalan konsistensi dari batang tubuh APBD yang sudah disepakati secara paripurna. Nah olehnya itu Mas Giring semestinya lebih arif gitu, kalau ingin memberikan semacam katakanlah kritik atau masukan misalnya terhadap Pak Anies gitu. Tidak serta-merta mengatakan Pak Anies adalah pembohong gitu kan. Pun kalau kemudian memang Pak Anies ini dianggap pembohong oleh teman-teman PSI, saya kira ada cara yang lebih elegan, lebih beretika gitu kan, dibanding harus menyampaikan dengan cara-cara yang sekarang saya kira bisa kita lihat di banyak media gitu. Saya yakin sekali bahwa Pak Anies ya dengan segala pertimbangan ya, dengan segala pemikiran sudah betul-betul mengetahui alasan dan juga dampak dari pelaksanaan Formula E yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan di DKI. Dan saya juga yakin betul sesungguhnya jauh dari lubuk hati paling dalam teman-teman PSI sebenarnya menyetujui dengan kegiatan ini.